teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang akuntansi manajemen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Apa persamaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Yang pertama yaitu tujuan akuntansi. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi yang relevan tentang entitas bisnis. Tujuan ini meliputi pengukuran kinerja, pengambilan keputusan, evaluasi resiko, dan akuntabilitas. Yang kedua, penggunaan informasi. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memiliki penggunaan informasi yang sama, seperti manajer, pemilik perusahaan, investor, dan lainnya. Informasi yang dihasilkan oleh kedua jenis akuntansi ini digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mengacu pada prinsip akuntansi yang sama, seperti prinsip pengakuan pendapatan dan biaya, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan informasi, dan prinsip kesesuaian. Jelaskan konsep dan terminologi biaya di dalam akuntansi manajemen. Sebelumnya, kita mencari tahu biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat untuk saat ini atau di masa yang akan mendatang bagi suatu perusahaan. Biaya-biayanya terdiri dari yang pertama biaya tetap, fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah-ubah meskipun volume produksi atau penjualannya berfluktuasi. Contohnya yaitu gaji karyawan tetap, sewa gedung, dan biaya administrasi bulanan. Kedua, biaya variabel. Variable cost adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi ataupun penjualan. Contohnya yaitu bahan baku dan biaya distribusi. Yang ketiga, biaya semi variabel. Semi variable cost adalah kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat adalah biaya langsung, direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung diatribusikan ke suatu produk, layanan, atau kegiatan tertentu. Yang kelima, biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya yang tidak dapat secara langsung diatribusikan ke suatu produk, layanan, atau kegiatan tertentu. Yang keenam, biaya produksi, production cost. Biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Contohnya yaitu tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya bahan baku. Soal kasus pertama. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan biaya manufaktur pada PT Panda untuk bulan Maret 2001. Yang pertama, tenaga kerja langsung bekerja dengan total 600 jam termasuk jam lembur sebanyak 100 jam. Tarif upah adalah 100.000 per jam, sedangkan tarif upah lembur adalah 150.000 per jam. Catatan, upah lembur seluruhnya diakui sebagai biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, B. Bahan baku awal periode berjumlah 85.500.000. Pembelian yang dilakukan selama periode ini berjumlah 34.500.000 dan persediaan bahan baku pada akhir periode tidak ada. C. Depresiasi peralatan pabrik adalah 100 juta. D. Biaya asuransi peralatan pabrik yang dikonsumsi periode ini adalah 6 juta. E. Biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji supervisor pabrik, berjumlah 20 juta. Kerjakan instruksi-instruksi berikut. Yang pertama, hitunglah biaya utama, prime cost untuk bulan Maret 2001. Yang kedua, hitunglah biaya konversi untuk bulan Maret 2001. Jawaban yang pertama, perhitungan biaya utama atau prime cost. Biaya bahan baku sama dengan 85.500 ditambah 34.500 sama dengan 120 juta. Biaya tenaga kerja sama dengan 500 dikali 100.000 ditambah 100 dikali 150.000 sama dengan 65 juta. Jumlahnya sama dengan 185 juta. Yang kedua, perhitungan biaya konversi.
Biaya tenaga kerja sama dengan 65 juta. Biaya overhead pabrik, yaitu ada depresiasi mesin pabrik 100 juta. Biaya asuransi 6 juta. Biaya supervisi pabrik 20 juta. Totalnya yaitu 126 juta. Jadi jumlahnya 65 juta ditambah 126 juta sama dengan 191 juta. Soal kasus kedua, PT Emon memproduksi dan menjual dua jenis produk, yaitu produk A dan B. Informasi tentang produk untuk kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Kuantitas produk A yaitu 200.000, kuantitas produk B 50.000. Jumlah biayanya 0. Biaya utama pada produk A 700 juta, pada produk B 150 juta. Jumlah biayanya yaitu 850 juta. Jam mesin pemeliharaan pada produk A 50.000 jam, pada produk B 12.500 jam. Jumlah biayanya 250 juta. Pengangkutan bahan produk A 700.000 kali, produk B 100.000 kali. Jumlah biayanya yaitu 300 juta. Stok pada produk A 100 kali, pada produk B 50 kali. Jumlah biayanya 450 juta. Kerjakan instruksi-instruksi berikut. 1. Hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk. Apabila biaya pemeliharaan 250 juta, biaya pengangkutan bahan dan biaya stok dialokasikan berdasarkan jam mesin. Yang kedua, hitunglah harga pokok per unit apabila perusahaan menggunakan pendekatan ABC, Activity Based Costing. Jawaban nomor 1, perhitungan harga pokok produk dengan metode konvensional. Tarif BOP sama dengan 250 juta dibagi 62.500 jam, sama dengan 4.000 per jam mesin. Kita mencari harga pokok produk A, yaitu biaya utamanya 700 juta, BOP-nya sama dengan 4.000 dikali 200.000 sama dengan 800 juta. Sehingga hasil biaya utama ditambah BOP yaitu 1.500.000 juta. Harga pokok per unit sama dengan 1.500.000 juta dibagi 200.000 sama dengan 7.500. Selanjutnya yaitu harga pokok produk B. Biaya utamanya yaitu 150 juta. BOP sama dengan 4.000 dikali 50.000 sama dengan 200 juta. Biaya utama ditambah BOP yaitu 350 juta. Harga pokok per unit sama dengan 350 juta dibagi 50.000 sama dengan 7.000. Jawaban nomor 2, perhitungan harga pokok produk dengan metode ABC, yaitu tarif BOP-nya ada biaya pemeliharaan 250 juta dibagi 62.500 sama dengan 4.000 per jam mesin. Biaya pengangkutan sama dengan 300 juta dibagi 800.000 sama dengan 375 per pengangkutan. Biaya setup sama dengan 450 juta dibagi 150 sama dengan 3 juta per setup. Pertama kita cari harga pokok produk A. Biaya utamanya yaitu pada produk A 700 juta. BOP-nya yaitu biaya pemeliharaan sama dengan 4.000 dikali 50.000 sama dengan 200 juta. Biaya pengangkutannya 375 dikali 700.000 sama dengan 260 juta 500. Biaya setupnya sama dengan 3 juta dikali 100 yaitu 300 juta. Jadi total dari biaya utama dan BOP sama dengan 1.462.500. Harga pokok per unitnya sama dengan 1.462.500 dibagi 200.000 sama dengan 7.312,5. Selanjutnya harga pokok produk B. Biaya utamanya yaitu 150 juta. BOP-nya ada biaya pemeliharaan 4.000 dikali 12.500 sama dengan 50 juta. Biaya pengangkutan sama dengan 375 dikali 100.000 sama dengan 37.500. Biaya setupnya sama dengan 3 juta dikali 50 yaitu hasilnya 150 juta. Total biaya utama
dan BOP ditotalkan jadi 387.500.000. Jadi harga pokok per unitnya sama dengan 387.500.000 dibagi 50.000, yaitu hasilnya 7.750. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.